perkenalkan nama saya Alvin. Saya akan membahas tentang studi kelayakan Siorin Streetwear. Yang pertama, latar belakang dan potensi pasar. Tren streetwear berkembang dengan gaya streetwear di Indonesia terus berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda sebagai ekspresi diri dan budaya urban. Dukungan pemerintah mendukung ekonomi kreatif melalui program stimulus UMKM dan digital usaha, memudahkan pengembangan merek lokal. Untuk potensi pasarnya besar dengan lebih dari 1 juta jiwa untuk di usia 19 hingga 30 tahun di Karawang, Bekasi, Bandung, dan Jakarta. Potensi pasar fashion lokal sangat besar. Untuk identitas Siorin Streetwear, yang pertama, nama usaha Siorin Streetwear. Jenis usahanya itu UMKM Fashion and Apparel. Dengan visi menjadi merek streetwear lokal yang mewakili gaya dan identitas generasi muda dengan memadukan unsur modern, kreatif, dan karakter khas Korea dan Jepang dalam setiap desainnya. Misinya yang pertama, produk berkualitas tinggi, desain original, harga terjangkau. Yang kedua, mendorong kreativitas anak muda melalui kolaborasi. Ketiga, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar, bekerja sama dengan vendor lokal untuk ekonomi kreatif. Yang terakhir, membangun citra ramah lingkungan. Tujuan Siorin Streetwear yaitu pertama, menciptakan merek streetwear lokal bergaya Korea Jepang yang bersaing di pasar nasional. Yang kedua, menghasilkan produk fashion berkualitas dengan desain original. Yang ketiga, menumbuhkan minat masyarakat terhadap produk lokal. Yang terakhir, menciptakan peluang kerja dan berkolaborasi. Untuk aspek legalitas, legal usaha, bentuk usaha UMKM dengan modal dasar 25 juta, modal setor 68.500.000 dengan NIB 91234567891123, NPWP 32987654342100. Untuk jenis produknya, yang pertama ada t-shirt oversize dengan desain grafis khas, hoodie dan jaket dengan karakter minimalis, crew neck dengan berbahan ringan dan kasual, serta aksesori fashion seperti tote bag, topi, dan gelang kain. Untuk struktur organisasi dan SDM, pemilik atau manajer utama memiliki job desk sebagai pengelola keseluruhan kegiatan usaha dan mengambil keputusan strategis untuk desain produk, membuat desain pakaian dan konsep koleksi sesuai tren. Untuk staf pemasaran digital, mengelola media sosial, konten promosi, dan iklan digital. Untuk staf gudang dan pengemasan, mengatur stok produk, pengemasan, dan pengiriman pesanan. Untuk vendor konveksi atau outsourcing, bertanggung jawab atas proses jahit, sablon, serta finishing produk. Untuk target pasarnya dan peluang, target demografis usia 16 hingga 30 tahun atau pelajar SMA, mahasiswa, influencer, content creator di Karawang, Bekasi, Bandung, dan Jakarta. Persaingan langsung berupa seperti merek Erigo, Rockneck 1991. Untuk persaingan tidak langsung seperti Uniqlo, H&M. Untuk keunggulan desainnya sendiri, Asian Street, fusion, harga terjangkau, dan fokus pada Gen Z. Target psikografis yaitu menyukai gaya kasual, modern, terinspirasi budaya Korea atau Jepang, aktif di media sosial, mengutamakan originalitas serta kenyamanan. Untuk potensi pasarnya, lebih dari 1 juta calon konsumen streetwear di wilayah tersebut. Siorin Streetwear menargetkan 0,05% hingga 0,1% pangsa pasar awal. Untuk strategi pemasarannya dan distribusi, yang pertama, branding digital. Konsep Asian Street Fusion untuk membedakan visual dan komunikasi di media sosial. Kolaborasi dengan content creator, mengganti
influencer, dan kreator kampus untuk meningkatkan engagement. Limited drop seperti rilis edisi terbatas untuk menciptakan eksklusivitas di ras, serta rasa ingin memiliki. Yang terakhir, program loyalitas berupa diskon bundling, giveaway, dan poin pembelian untuk pelanggan setia. Distribusinya sendiri bersifat online first melalui Instagram, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan website resmi. Didukung dengan event offline seperti bazar fashion. Untuk kajian pestolnya, pertama itu politik, dengan dukungan pemerintah untuk UMKM melalui stimulus dan tax insentif, kemudahan perizinan NIB, NPWP, serta program inkubasi bisnis dari Dinas Koperasi Jawa Barat. Yang kedua ada ekonomi, pertumbuhan e-commerce fashion yang per tahunnya 25% dengan daya beli Gen Z meningkat 15% anualinya dengan margin keuntungan stabil untuk produk 15.000 hingga 500.000. Untuk sosial budaya, tren streetwear ASEAN populer di Gen Z urban Indonesia. Ekspresi diri melalui fashion menjadi prioritas utama, di mana 78% konsumen usia 16 hingga 25 tahun preferensi brand lokal meningkat 40% pasca pandemi. Untuk teknologi, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Instagram Shop memudahkan distribusi digital printing, menurunkan biaya produksi sebesar 20%. Sosial media marketing untuk channel akuisisi paling efektif. Untuk lingkungan, kesadaran sustainability fashion meningkat 3,35% di Gen Z. Permintaan bahan ramah lingkungan terus meningkat, positif eco-friendly menjadi diferensiator kompetitif. Untuk hukum, perlindungan merek seperti trademark penting untuk melindungi desain dari pembajakan. Standar SNS tekstil terus dipenuhi, kontrak vendor konveksi harus jelas untuk menjamin kualitas. Untuk kesimpulan kenaikan bisnis, kesimpulannya layak dijalankan berdasarkan analisis komprehensif aspek pasar, finansial, operasional, dan pastel. Sharon Streetwear memiliki kelayakan bisnis yang kuat untuk dikembangkan. Untuk finansialnya kuat dengan modal 68.500.000 dengan proyeksi NPV positif, IRR 35% dan payback period dengan 2 tahun 4 bulan menunjukkan investasi menguntungkan. Dukungan eksternal seperti pemerintah untuk UMKM, pertumbuhan konsumsi fashion Gen Z, serta tren streetwear Asia dan digitalisasi e-commerce menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Pertumbuhan signifikan target pasar 1 juta lebih konsumen untuk usia 16 sampai 30 tahun di Jabodetabek dengan penetrasi pasar awal 0,05% hingga 0,1%, memberikan ruang ekspresif jangka panjang. Sekian penyampaian dari saya. Waalaikumsalam.